SG ide saya Gibran ingin duduk jadi presiden. Kelihatannya memang Gibran dipersiapkan untuk menjebak, itu masalahnya. Wakil Presiden Pemilu 2024. Oke, kita lewat tanya jawab. Ya, halo Titi. Kita ganti baterainya ya, supaya habis baterainya. Oke. Kita masukin yang tanya jawab tadi yang kedua, dan saya kira nanti kita akan mendengar closing statement. Tapi kita langsung analisis dulu dengan Bung Zulfikar dulu langsung. Ya. Jadi Gibran ini mengikuti apa yang dilakukan bapaknya, ya, 5-10 tahun yang lalu. Dan sebenarnya mestinya ada aturan di dalam debat KPU, di mana pertanyaannya itu mestinya tidak boleh menggunakan singkatan, mestinya, ya kan? Dan Caimin udah benar, ya kan, daripada dia melantur kayak Prof Mahfud, dia ketemu dia udah benar, mending dia tanya itu apa SG, karena saya yakin Dewan Pakarnya Gibran juga pasti ada yang tidak tahu SGID itu apa, ya kan? Jadi ini kurang fair sebenarnya. Nah, di sisi lain tadi juga Caimin memberi pertanyaan yang terlalu mudah ya buat Prof Mahfud ya. Jadi ya mungkin Caimin masih terlalu sopan lah malam ini gitu, dan dia masih proses belajar untuk lebih lebih pedas lagi, lebih sehat lagi gitu berkenaan gitu. Ya mestinya debat itu nggak usah pakai aturan bertanya ke ini, bertanya ke itu, biar aja dia bercakap-cakap di situ kan, supaya terlihat dinamikanya tuh, sehingga nggak ada kesempatan orang mau nipu dengan istilah seperti itu kan, istilah sangat teknis tuh. Sama-sama kita nggak tahu nifidek, nififi, itu kalau saya sebutin begitu ambil. Jadi poin kita mau lihat ketajaman argumen terhadap satu kasus, terhadap satu ide, terhadap masa depan. Itu tidak terjadi karena kan ini masalahnya KPU berupaya untuk kalau yang mau bertanya jangan antara kalian bertanya ke sini. Ya. Ini juga soalnya KPU takut hati-hati itu, sehingga bahkan ngambil dari fishbowl itu ada 10 bowl di situ, ngapain? Dibiarkan, kalau bisa tiga-tiganya suruh muaci aja di situ, nanti kita yang nilai itu apa yang terjadi di atas panggung. Dan kelihatannya memang Gibran dipersiapkan untuk menjebak, itu masalahnya tuh. Dan Mahfud anggap ya biasa aja tuh, ternyata Mahfud juga tidak mampu untuk melihat jebakan itu tuh di meja Caimin. Jadi sebetulnya keadaan ini dimaksudkan untuk menguji apakah flow dari perdebatan itu memang udah ada di otak atau masih mesti nyontek-nyontek. Gibran bahkan tentang istilah apa tadi? SG ide saya Gibran ingin duduk jadi presiden. Kan ini bisa bercanda begitu sebetulnya. Jadi soal-soal begituan yang bikin terus tegang di atas panggung tidak plastis itu soal. Jadi sekali lagi dalam upaya untuk mencegah terjadinya duel kekonyolan, maka KPU bikin aturan yang justru terlalu teknis gitu kira-kira. Harus benar. Yes. Oke, jadi saya teringat betul ini debat 5 tahun yang lalu ya, ketika Pak Jokowi tanya unicorn kepada Pak Prabowo ya, mengenai profil itu. Dan belakangan kita tahu sebenarnya Pak Jokowi juga nggak tahu apa sebenarnya unicorn itu, karena yang unicorn yang banyak disebut oleh Pak Jokowi kita nggak tahu gimana hasilnya kan gitu ya. Oke, tapi secara keseluruhan saya melihat ya Bung Rocky yang memang
jauh dari harapan ya sebenarnya ya, bukan hanya Gibran. Iya, jadi kita mau nonton sesuatu yang walaupun lucu tapi ngalir. Ini dua-duanya, ini kelihatannya di antara tiga ini itu berupaya untuk saling nabrak, tapi posisinya mundur semua kan. Jadi nggak mungkin tabrakan sambil mundur. Itu soalnya. Jadi mesti ada pelatihan ilmu retorik, logik, bagaimana cara mengalahkan psikologi, bahasa tubuh, atau mempermainkan suasana itu nggak ada. Jadi mereka ini mesti banyak latihan di FNM. Tetapi saya jadi teringat dengan prediksi Anda bahwa ternyata sekarang justru Gibran yang malah berani nabrak duluan. Tapi dengan tabrakannya juga sebenarnya juga hafalan gitu ya. Dan sebenarnya Gibran itu tidak tahu atau tidak paham dengan pertanyaan yang ditanyakan sebenarnya. Dibalikin lagi, kalau misalnya tadi dia tanya mengenai camping culture, kalau dibalikin dia juga nggak ngerti. Sama SJID juga saya yakin dia juga nggak ngerti. Cuma disiapin aja gitu. Kalau Pak Mahfud tadi tanya soal carbon capture storage tadi gitu, pasti dia juga akan bingung juga untuk menjelaskannya. Kelihatannya begini, kelihatannya logika di balik konsepnya dia nggak paham. Misalnya soal gimana naikin tax ratio, ya bikin perusahaan baru. Loh, kalau rasionya tinggi, tax rasionya mau diperbanyak dan sekaligus menaikkan nilai pajak itu, mana ada perusahaan yang mau buka kalau dia udah tahu pajaknya bakal tinggi. Jadi kontrolnya begitu. Jadi kita belajar sebetulnya bahwa kita mencari pemimpin Indonesia yang punya dasar rasionalitas dan punya empati pada ekonomi kerakyatan. Kita mendengar misalnya Pak Mahfud bilang kita tidak ingin masyarakat itu diasuh secara kapitalis. Cukup ada market ekonomi, jangan ada market society. Baru diulas di situ tuh apa latar belakangnya. Oh, Bung Karno bilang begini nih, masa depan dunia itu tergantung pada keadilan ekologi. Kan hal-hal semacam itu yang mestinya kita dengar. Tapi udah kita tahu bahwa kapasitas. Jadi sepertinya Gibran itu punya target satu malam ini, ingin kelihatan pintar. Dengan menanyakan hal-hal yang teknis. Dan sebenarnya kalau dibalikin, dia nggak bisa jawab juga gitu. Kayaknya ini dan Prof Mahfud terjebak. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran lah buat debat yang keempat nanti gitu. Jadi harus dikejar kembali tuh Gibran mengenai pertanyaan-pertanyaan. Karena saya yakin juga nggak paham. Ya, Pak Caimin yang di pertanyaan kedua akhirnya bisa berkelit karena dia kemudian mengorbankan waktu yang jawabannya dengan menanyakan balik kepada Gibran. Dan setelah kita ditanya kepada Gibran, sebenarnya Gibran juga nggak paham ya. Sebenarnya itu. Jadi mereka beli nikel murah cuma $30, ya. Lalu kalau mereka olah, mereka jual ke luar negeri $90. Nah, $60-nya itu masuk ke perusahaan Cina. Yang kemudian mereka bawa. Nah, kalau kita lihat secara konsep hilirisasi ini itu tidak membantu Indonesia untuk melakukan industrialisasi. Kenapa? Karena hilirnya itu bukan di Indonesia, hilirnya itu di Beijing. Jadi mereka bawa nikel yang sudah jadi, itu mereka bawa ke Beijing, ke Shenzhen, ke Guangzhou dan sebagainya untuk diproduksi, untuk dipakai dan diproduksi sebagai mobil listrik yang kemudian dikirim ke Indonesia dan kemudian dibeli oleh orang-orang Indonesia melalui subsidi. Dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 70 juta per unit gitu. Jadi mereka itu mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Sementara nilai real yang kita dapatkan itu cuma nilai real dari nikel mentah yang kita kasih ke perusahaan smelter. Jadi hilirisasi ini menurut saya sebuah penipuan skala besar. Dan kemudian dijadikan kebijakan nasional dan dijual sebagai alat propaganda politik Pak Jokowi. Oke, kalau tadi dia bolak-balik nyinggung hilirisasi digital itu apa maksudnya? Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Yang namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja. Tidak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Digitalisasi itu ada 3 aspek. Pertama aspek akses,
Di mana? Oke, kita potong lagi ya. Dan kembali lagi ke mohon maaf nih Bung. Dan sebelum kita memulai segmen